Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Marsha Pujdramawati dari Fakultas Psikologi UHAMKA. Jadi hari ini aku mau ngebahas tentang konsep diri. Pernah gak sih kamu bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya aku orangnya seperti apa ya? Orang lain melihat diriku bagaimana ya? Tanpa sadar, pertanyaan-pertanyaan itu membentuk cara kita berpikir, merasa, dan berperilaku. Inilah yang dalam psikologi disebut dengan konsep diri. Jadi, konsep diri adalah pandangan dan penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Bukan hanya soal siapa kita, tetapi juga apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan tentang diri kita. Lalu, menurut William, konsep diri ini adalah persepsi fisik, sosial, dan psikologis tentang diri kita yang terbentuk dari pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Artinya, konsep diri tidak muncul begitu saja, tetapi terbentuk dari pengalaman hidup dan hubungan sosial kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menilai loh orang lain seperti melihat sikapnya, menebak sifatnya, lalu menarik kesimpulan. Menariknya adalah hal yang sama juga kita lakukan kepada diri kita sendiri. Kita tidak hanya menanggapi orang lain, tetapi juga kita mempersepsikan diri kita sendiri. Di sini muncul konsep dari Erving Goffman, yaitu impression management, bahwa manusia berusaha loh untuk menampilkan citra tertentu di hadapan orang lain. Namun, pertanyaannya adalah, apakah yang kita tampilkan itu asli atau hanya topeng sosial? Menurut Carlos Horton Coley menjelaskan konsep ini melalui teori looking glass self atau cermin diri, yang dimana menurut Coley kita melihat diri kita sendiri itu melalui cermin orang lain melalui 3 tahap. Yang pertama, kita membayangkan bagaimana penampilan kita di mata orang lain, semisal aku kelihatan percaya diri nggak ya? Lalu yang kedua adalah kita membayangkan bagaimana orang lain melihat kita ataupun menilai kita. Contohnya, kira-kira mereka menganggap aku menarik enggak ya? Yang ketiga, kita merasakan emosi akibat penilaian tersebut seperti bangga, malu, senang, ataupun kecewa. Dari proses inilah konsep diri perlahan terbentuk. Konsep diri terbentuk dari 2 komponen utama. Yang pertama itu ada komponen kognitif, yaitu apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Contohnya, saya merasa bodoh, inilah disebut dengan citra diri atau self-image. Lalu yang kedua ada komponen afektif, yaitu perasaan kita terhadap penilaian tersebut. Contohnya, saya senang dengan diri saya sendiri atau saya malu dan tidak menyukai diri saya sendiri. Ini yang disebut dengan harga diri atau self-esteem. Keduanya sangat berpengaruh terhadap cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, konsep diri bukan hanya tentang gambaran siapa kita, tetapi juga bagaimana kita menilai, merasakan, menerima, menghargai diri sendiri. Mengenal konsep diri berarti memahami diri kita secara lebih utuh sebagai individu, sekaligus makhluk sosial. Karena pada akhirnya komunikasi yang sehat dengan orang lain berawal dari hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.